Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti manhaj beliau dalam beragama ini. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, di mana di malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab ma jaa fir riya. Babu ma jaa fir riya, bab tentang apa-apa yang datang dalam masalah riya. Maksudnya dalil-dalil yang menunjukkan ancaman terhadap riya ini. Al-mu'allif rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ini salah satu dalil yang dibawakan oleh al-muallif di dalam bab tentang riya ini. Ketika amalan itu hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika amalan itu bersih daripada kesyirikan, maka menjadi tepat dalam hal ini al-musannif menyebutkan bab ini di dalam kitab Ar-Riya. Ini adalah hubungan antara bab ini dengan kitab Tauhid. Apabila ditanya kenapa al-muallif membawakan bab tentang riya di dalam kitab Tauhid, apakah ada hubungannya? Jawabannya ada. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan annahu lamma kana ar-riya'u mukhillan bit-tauhid wa muhbitan lil 'amal alladhi qaranahu nasaba ay yunabbiha 'alayhi al-muallif fi hadzal bab. Hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid, yaitu bahwasanya setelah atau ketika riya itu keadaannya adalah bisa merusak tauhid dan menghapus amalan yang diiringinya, maka menjadi tepat kalau al-musannif itu memperingatkan di dalam bab ini tentang riya. Jadi riya ini adalah salah satu dosa yang bisa merusak kesempurnaan tauhid, di mana orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menyertakan di dalam ibadahnya ini riya, maka riya ini akan menghapus ibadah tadi dan tentunya itu akan membahayakan tauhidnya. Oleh karena itu perlu diingatkan kaum muslimin dari perbuatan riya ini. Sehingga al-musannif rahimahullah beliau membawakan bab ini di dalam kitab beliau, yaitu kitab Tauhid. Beliau membawakan bab ma jaa fi ar-riya, bab tentang apa yang datang di dalam masalah riya, yakni dalil-dalil yang menunjukkan ancaman tentang orang yang berbuat riya dan bahayanya riya. Ar-riya'u, riya itu masdar, bentuk masdar dari fi'il ra'a yura'i riya'an wa mura'atan.
Di riya ini adalah bentuk masdar. Dia merupakan masdar dari fi'il ra'a yura'i riya'an. Masdar mimnya mura'atan. Ya. Apa itu riya? Wa huwa yaqsida ay yuriyan nasa annahu ya'malu 'amalan 'ala sifatin wa huwa yudmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Nah, yaitu riya itu adalah seseorang bermaksud untuk memperlihatkan kepada manusia bahwasanya dia sedang beramal dengan amalan yang sifatnya ikhlas, akan tapi di dalam hatinya dia menyembunyikan sifat yang lain. Nah, jadi di dalam pandangan orang sepertinya dia beribadah dengan sifat yang ikhlas karena ibadahnya sangat khusyuk, ya, sangat bagus. Jadi dalam pandangan orang dia berada di atas ibadah yang sifatnya itu ikhlas, bagus. Akan tetapi di dalam hatinya dia memiliki, ya, niat yang lain, sifat yang lain, yaitu tidak ikhlas, akan tapi keinginan untuk dilihat oleh manusia. Maka antara perbuatan zahirnya dengan perbuatan batinnya itu berbeda. Ya. Perbuatan zahirnya harusnya khusyuk dan ittiba' lirrasul, sementara perbuatan batinnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika salah satu dari dua hal ini tidak terpenuhi di dalam ibadahnya, ibadah itu akan tertolak. Ya. Jadi zahirnya orang beribadah itu harus memenuhi dua syarat. Zahirnya ibadahnya harus benar, khusyuk, dan juga mengikuti contoh dari Nabi SAW. Batinnya itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi dalam ibadahnya, maka, ya, ibadah tersebut akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini, ya, riya ini itu tidak memenuhi salah satu syarat dari dua syarat tadi, yaitu syarat ikhlas itu tidak terpenuhi. Ya, karena dia menginginkan dengan ibadahnya tadi, ya, pujian dari manusia. Nah, jadi apa itu riya? Riya itu adalah seorang melakukan suatu amalan dan dia bertujuan dengan amalan tadi untuk memperlihatkan kepada manusia bahwasanya dia seolah-olah berada di atas ibadah yang baik, ya, nah, zahirnya baik, akan tapi batinnya itu adalah, ya, batil. Batinnya, dalamnya itu batil karena tidak ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia menginginkan dengan perbuatan tadi pujian dari manusia. Ya, harusnya dia menginginkan balasan dari Allah saja, akan tapi dia ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ini riya. Yang sama dengan riya, yang seperti dengan riya adalah sum'ah. Ya. Yang sama atau yang seperti dengan riya itu adalah sifat sum'ah. Nah, bedanya kalau sum'ah ini bergantung kepada indera pendengaran, sementara riya itu bergantung pada indera penglihatan. Yani riya itu adalah keinginan untuk dilihat oleh orang lain, kemudian dia mendapatkan pujian atas perbuatannya tadi. Sementara, ya, sum'ah itu adalah keinginan untuk didengar kebaikan-kebaikannya oleh orang lain, kemudian dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, tujuannya dia itu ingin mendapatkan pujian dari orang lain dengan memperdengarkan amalan yang sudah selesai dia lakukan. Ya. Kalau riya berarti dia mengiringi amalan yang sedang dia lakukan, sementara sum'ah itu dia datang belakangan setelah amalan selesai, kemudian dia ungkit, ya, dia ceritakan amalan tadi, dan dia memiliki tujuan dari apa yang dia ceritakan dari amalnya tadi adalah pujian, ya, dari manusia.
setelah mereka mendengarkan amalan-amalannya tadi. Nah, ya. Adapun kalau dia niatnya dalam rangka menyebutkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ada perintah. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakan. Ya, itu kalau dalam rangka apa? Dalam rangka menghadirkan nikmat Allah supaya dia tidak mengingkarinya, mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, bukan dalam rangka supaya dia dipuji. Nah, ya, baik. Jadi bedanya ya hanya di niatnya. Ya, yang membedakan itu adalah niatnya. Makanya niat ini sangat berpengaruh, ya, sangat besar pengaruhnya. Nah, baik. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, riya itu mushtaqqun min ar-ru'yah. Kata ar-riya itu terbentuk dari kata ru'yah, yang artinya penglihatan, ya. Wal muradu bihi izharul ibadah liqasdi ru'yatin nas laha fayuhmad, ya, fayuhmadu sahibuha. Maksud daripada dia adalah memperlihatkan ibadah, ya, dengan tujuan dilihat oleh manusia, ya, dengan tujuan orang-orang itu melihat ibadahnya, kemudian ia pun dipuji, ya, pelakunya itu dipuji oleh manusia karena ibadahnya tadi. Jadi dia niatnya itu ingin mencari pujian manusia. Dia niatnya ingin mencari pujian manusia. Kalau niatnya benar, misalnya dia memperlihatkan ibadahnya dengan niatan ingin mengajari, ya, bagaimana cara ibadah yang benar dalam wudhu misalnya, ya, dia bilang silakan, ya, sini ngumpul, lihat, saya mau mempraktekkan cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia ingin, ya, ibadah itu dilihat oleh orang. Tapi maksudnya apa? Ta'lim, maksudnya mengajar. Maka yang seperti ini bukan riya, ya, seperti ini bukan riya. Nah, ya, atau untuk ditiru, supaya ditiru, ya, amalannya, amal salehnya itu ditiru oleh orang lain, ingin memberikan dorongan kepada orang lain untuk melakukan amalan yang seperti itu juga, maka ini juga tidak termasuk daripada riya. Tapi kalau sudah tujuannya ingin mendapatkan pujian dari manusia, ya, maka itu adalah riya, ya, itu adalah riya kalau ingin dilihat, atau sum'ah kalau ingin didengar, ya, didengar. Nah, dan hati-hati, ya, sekarang terkadang kita melakukan sum'ah tanpa terasa atau tanpa sadar, ya, apalagi adanya gadget seperti ini, ya. Kadang kita pasang status habis melakukan amalan baik, ya, kemudian kita pasang status agar orang tahu, oh, rajinnya dia, oh, bagusnya dia, ya, kemudian mendapatkan pujian misalnya. Maka ini juga bisa menghapus amalan kita, ya, kalau niatnya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka kita harus berhati-hati, apalagi hati kita itu lemah, ya, hati kita itu lemah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ini, Qul innama ana basyarum mithlukum, ya, Qul, katakanlah. Berkata Al-Khattabi, Al-Khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay Qul lin nas. Ya, jadi perintah ini, pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ya. Nah, apa yang harus dikatakan? Innama ana basyarum mithlukum. Perintah dari Allah kepada nabinya supaya mengabarkan kepada kaumnya, ya, innama, bahwasanya aku itu hanyalah ana basyarum mithlukum. Innama ana, sesungguhnya saya ini hanyalah basyarun mithlukum, manusia seperti kalian. Ai fil basyariyah, maksudnya dalam sifat manusianya, ya. Nah, jadi saya itu seperti kalian dalam sifat kemanusiaannya, yakni dalam sifat manusianya saya itu seperti kalian.
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan seperti kalian, ya sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama juga memiliki kebutuhan seperti kebutuhan manusia secara umum, ya makan, minum, ya kemudian menikah, ya kemudian memiliki keturunan, ya manusia seperti yang lainnya. Nah, hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keutamaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karunia yang tidak Allah berikan kepada manusia yang lainnya, ya karena beliau diberikan nubuwah, kenabian, kemudian risalah juga kerasulan, sementara yang lain kan tidak. Nah, akan tapi Nabi disuruh mengatakan innama ana basyarum mithlukum, saya ini seperti kalian, ya dalam hal sifat manusianya, yakni saya itu manusia. Laisa li minar rububiyyah, maksudnya saya ini enggak punya sifat ketuhanan, kerububiyahan, ya tidak memiliki sifat kerububiyahan, yakni tidak bisa menciptakan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, ya, tidak bisa mengatur alam semesta ini, tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat dari sifat-sifat rububiyah. Beliau itu nggak punya sifat rububiyah. Kalau sifat rububiyah itu saja nggak punya, apalagi sifat uluhiyah. Karena yang punya sifat uluhiyah itu yang memiliki sifat rububiyah saja. Ya. Yang berhak mendapatkan uluhiyah itu yang memiliki rububiyah. Naam. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan ayat-ayat rububiyah, kemudian ia meminta orang untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ya, karena tauhid rububiyah itu menuntut orang untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai orang-orang, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. yakni beribadah kepadanya saja. Kenapa? Alladzi khalaqakum, karena dia telah menciptakan kalian. Ya, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Ya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kenapa kok Allah menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya? Karena dia yang menciptakan manusia, kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Ya. Naam, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus apa setelahnya? Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an. Ya, ini tentang rezeki. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan. Yang Allah telah menjadikan bumi ini terhampar, ya, diatur oleh Allah sedemikian rupa agar orang bisa tinggal di atasnya. Ya. Nah, was samaa'a bina, dan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah turunkan air dari langit, ya, yang itu akan menjadi rezeki. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dengan air tersebut Allah keluarkan, ya, dari buah-buahan yang itu menjadi rezeki kalian. Jadi Allah yang memberikan rezeki. Nah, jadi Allah menyebutkan alasan kenapa kok Allah menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya saja. Karena Allah yang punya rububiyah, Allah yang bisa menciptakan, menghidupkan, mengatur alam semesta ini dengan menurunkan hujan, menghamparkan bumi. Ya. Nah, maka yang berhak untuk mendapatkan uluhiyah, ibadah, itu hanya memiliki sifat rububiyah. Maka yang tidak memiliki sifat rububiyah tidak boleh dia diibadahi. Ya, maka beribadah kepada Nabi enggak boleh. Ya, berdoa kepada Nabi, ya, menggantungkan urusannya kepada Nabi enggak boleh. Karena Allah menyuruh kepada nabinya untuk mengatakan apa? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Bedanya di situ. Ya, katakanlah saya ini adalah manusia seperti kalian. Ya, yakni saya itu tidak memiliki sifat rububiyah, sehingga saya juga tidak berhak mendapatkan sifat uluhiyah, ya, yaitu diibadahi. Nah, yuha ilai, ini karunia yang Allah berikan kepada beliau, yang tidak diberikan kepada kebanyakan manusia. Yuha ilai, yang diberikan
wahyu kepadaku, yang diwahyukan kepadaku. Ya, apa isi wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya ilah kalian, sesembahan kalian adalah satu saja. Nah, annama ilahukum ilahu wahid ay ma'budukum bihaqqin alladhi ad'ukum ila ibadatihi ma'budun wahidun la syarikalah. Ya, bahwasanya ilah kalian itu satu saja. Maksudnya sesembahan kalian yang berhak untuk diibadahi, yang aku mengajak kalian untuk beribadah kepadanya saja, itu cuma satu, ya, yaitu Allah yang tidak ada sekutu baginya. Ya, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, ya. Kemudian kesempurnaan ayat ini Allah mengatakan, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang dia menghendaki perjumpaan dengan Rabb-nya, ya barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal salih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan, ya, di dalam ibadah, ya, Rabb-nya dengan sesuatu pun. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Rabb-nya, ya, di dalam ibadah dengan sesuatu pun. Dengan sesuatu pun. Nah, ya, jadi Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih." Orang siapa yang dia menghendaki perjumpaan dengan Rabb-nya, ya, ay yakhaful masira ilaihi wa yatma'u bi ru'yatihi yaumil qiyamah. Maksudnya yaitu dia takut, ya, perjalanan menujunya dan berharap bisa melihat Rabb-nya pada hari kiamat kelak. Ini barang siapa yang dia takut dalam menapaki kehidupan ini, ya, sampai salah, ya, takut juga tidak bisa melihat Rabb-nya nanti di yaumil qiyamah, karena harapannya adalah bisa bertemu dengan Rabb-nya, bisa melihat Rabb-nya pada yaumil qiyamah, maka caranya adalah falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal salih. Nah, amal salih itu apa? Huwa ma kana muwafiqan li syar'illah maqsudan bihi wajhah. Amal salih itu adalah amal yang dia mencocoki syariat Allah. Amal salih itu adalah amal yang mencocoki syariat Allah, yang bertujuan dengannya itu wajah Allah. Yang ia mencari dengan amal tadi adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amal salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan di dalam ibadah, yang menyekutukan Rabb-nya di dalam masalah ibadah, ahadan, kepada, ya, seorang pun, menyekutukan dengan seorang pun. Nah, la yurai di sini menurut la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada termasuk di dalam makna la yusyrik, dan tidak menyekutukan Rabb-nya, itu la yurai bi'amalihi, tidak riya di dalam amalnya, karena riya itu juga syirik. Maka ketika Allah mengatakan wala yusyrik bi'ibadati rabbih, dan janganlah dia menyekutukan Rabb-nya di dalam masalah ibadah, termasuk di dalamnya adalah jangan berbuat riya. Karena orang yang berbuat riya berarti dia telah menyekutukan, ya, Rabb-nya di dalam masalah ibadah dengan yang lain, ya, kepada yang lainnya atau dengan yang lainnya. Nah, karena riya itu juga disebut dengan syirik. Dan perintah ini wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, ya, ini mutlak, ya. Nah, mutlak, baik syirik besar maupun syirik kecil. Nah, ya, karena fi'il mudhari itu menunjukkan, fi'il itu menunjukkan mutlak, ya, selama tidak ditaqyid, ya, tidak dibatasin. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih, maka janganlah dia
di dalam masalah ibadah itu menyekutukan Rabbnya, baik ya dengan berbuat syirik, ya, baik itu syirik kecil, lebih-lebih syirik besar. Nah, ahadan dengan seorang pun, menyekutukan Rabbnya dengan seorang pun di dalam masalah ibadah. Kata ahadan nakiratun fi siyaqin nafi. Ahadan itu adalah nakirah fi siyaqin nafi, ya, dalam siyak nafi, ya, dalam bentuk nafi. Jadi nakirah yang diawali dengan nafi. Karena la di sini la nafiyah, ya, la nafiyah, bukan la nahiyah. Ya. Dan la nafiyah jauh lebih ablagh, ya, lebih sempurna dalam pelarangan daripada la nahiyah. Nah. Baik, kita dengarkan azan dulu. Siapa yang azan? Antum azan dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada manusia bahwasanya beliau ini hanyalah manusia seperti yang lainnya, ya, yang tidak memiliki sifat rububiyah, maka otomatis juga tidak bisa memiliki sifat uluhiyah. Memerintahkan bagi orang yang mengharapkan keselamatan dan perjumpaan dengan Rabbnya, berjumpa di sini, ya, ini bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, ya, dia harus beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ahadan, kata ahadan, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, nakiratun fi siyaqin nafi. Itu bentuknya nakirah dalam siyak nafi, ya, penafian, peniadaan. Yakni orang yang dia menginginkan berjumpa dengan Allah di yaumil qiyamah, ya, dan berjumpa dengan Allah itu hanya bisa di surga saja, ya. Ini melihat Allah, melihatnya itu di surga. Falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal saleh. Wala yusyriku, dan tidak menyekutukan, ya, la ini la nafiyah, dan tidak menyekutukan. Nah, ya, maka nakirah yang diawali dengan nafi fata'ummu kulla ahadin kaina man kan, maka ini umum, yang mencakup apa, setiap hal, setiap orang, ya, setiap sesuatu, siapapun dia atau apapun dia, ya, dan bagaimanapun dia, ya, siapapun dia atau apapun dia, ya, atau bagaimanapun dia, yakni siapapun dia, baik dia itu nabi maupun malaikat, lebih-lebih selain mereka, ya. Nah, kalau pada keduanya saja itu enggak boleh, padahal mereka adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada selain mereka enggak boleh beribadah. Nah, ya, atau apapun dia, ya, baik dia itu batu, baik dia itu apa, benda-benda, ya. Nah, enggak boleh, siapapun, apapun, dan bagaimanapun, baik syiriknya itu sedikit maupun banyak, baik syiriknya syirik besar maupun syirik kecil, ya, itu tidak boleh, ya, Allah disekutukan dengannya. Nah, al-ma'na al-ijmali, makna global ayat ini, ya'murullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam ayyukhbiran nas, untuk mengabarkan kepada manusia, annahu basyarun mithluhum, bahwasanya beliau ini adalah manusia seperti mereka.
Nah, manusia seperti mereka. Maksudnya laisa lahu minar rububiyyah. Beliau tidak memiliki sifat kerububiyahan. Ya. Sifat kerububiyahan beliau itu enggak punya. Yang bisa menciptakan, bisa menghidupkan, mematikan, ya, memberi rezeki, mengatur alam semesta ini, itu beliau tidak punya. Wal uluhiyah begitu juga uluhiyah. Kalau rububiyah saja enggak punya, lebih-lebih uluhiyah. Karena yang berhak mendapatkan uluhiyah itu yang memiliki rububiyah, ya. Maka beliau juga bukan ilah, bukan Tuhan yang berhak untuk diibadahi, ya. Jadi beliau tidak memiliki sedikit pun dari sifat rububiyah, begitu juga dalam sifat uluhiyah. Nah, ini diperintahkan oleh Allah, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Nah, wa innama muhimmatuhu, dan bahwasanya hanyalah tugas beliau itu, ya. Jadi tugas beliau itu hanyalah iblahu ma yuhihi Allahu ilaih, menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Yang diwahyukan kepada Nabi banyak atau sedikit? Banyak, ya. Akan tapi yang paling agung dan paling utama, paling pokok, ya, dari wahyu tadi adalah agar menyampaikan kepada umatnya, ya, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja. Nah, jadi tugas Nabi adalah hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya, kepada manusia, ya. Disampaikan kepada manusia. Wa ahammu ma uhiya ilaih, dan yang terpenting dari apa yang diwahyukan kepadanya, ya, annal ma'budu haqqan ma'budun wahidun, bahwasanya sesembahan yang benar itu hanya satu saja. Wa huwa Allah, yaitu Allah. Ya. Kemudian di akhir ayatnya, ya, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada." Yani la yajuzu ay yushraka ma'ahu ahadun. Maka tidak boleh disekutukan dengannya itu seorang pun, siapapun itu nggak boleh disekutukan dengannya fil ibadati, dalam ibadah, ya. Otomatis juga dalam rububiyah, ya. Nah, kalau dia tidak boleh disekutukan dalam ibadah, karena memang dalam uluhiyah nggak mungkin, dalam rububiyah nggak mungkin. Nah, ya. Dan inilah yang ditentang oleh orang-orang musyrik. Ajakan Nabi kepada kaumnya agar mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyah itu ditentang. Ini yang ditentang oleh Nabi, oleh kaumnya. Sementara rububiyah itu nggak ada yang menentang. Ya, kaum itu nggak ada yang menentang masalah rububiyah. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada nabinya agar orang-orang itu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ya. Nah, kenapa tidak menyuruhnya untuk mengajak manusia supaya mengesahkan Allah dalam rububiyah? Karena mereka telah melakukannya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid uluhiyah. Dan yang mendapatkan penentangan dari kaumnya adalah tauhid uluhiyah. Makanya Allah menyuruh Nabi untuk memberitahu kepada mereka bahwasanya sembahan itu cuma satu, sehingga yang berhak diibadahi itu hanya yang satu itu saja, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala budda minal masir ilaihi fi yaumil qiyamah. Dan pasti orang itu akan berjalan menujunya pada hari kiamat.
Ya. Falladhi yarjun najata fi hadzal yawm min 'adzabillah yasta'iddu lahu bil 'amalil khalis min asy-syirki al-muwafiq lima syara'ahu Allah. Maka orang yang berharap keselamatan pada hari kiamat ketika dia bertemu dengan Allah, ya, keselamatan pada hari kiamat dari azab Allah, falyasta'id atau yasta'iddu, nah, atau yusta'addu lahu bil amal, maka dia diminta, ya, kepadanya untuk beramal khalis, beramal yang ikhlas, minasyirki, ya, dari kesyirikan, al-muwafiqi, yang mana amalan tadi adalah mencocoki lima syara'ahu Allah, terhadap apa yang Allah syariatkan. Maka ayat ini termasuk ayat yang menjelaskan tentang syarat daripada amal saleh atau syarat daripada keselamatan, maaf. Ya. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang dia berharap, ya, berjumpa dengan Rabb-nya dengan keselamatan dari azabnya, ya, maka falyamal amalan salihah. Syaratnya adalah hendaknya dia beramal saleh, karena man itu man syartiyah, faman kana, man itu man syartiyah, ya, faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang dia berharap berjumpa dengan Rabb-nya di yaumil qiyamah dengan keselamatan, kebahagiaan, dan selamat dari azabnya, bahagia dengan surganya dan ridhanya, ya, apa jawab syaratnya? Falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Allah menyebutkan dua syarat. Falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dia beramal dan secara zahir amalnya itu mencocoki syariat Allah, ya, akan tapi dia tidak selamat dari syirik, maka berarti dia belum selamat dan dia terancam tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah, ya, karena dia harus diazab, ya. Sementara kalau dia melakukan dua-duanya, beramal saleh sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan dia juga ikhlas dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dialah yang berhak untuk bisa berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Karena Allah di dalam ayat ini memberikan dua syarat bagi orang yang mau berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, ya, barang siapa yang dia ingin bertemu dengan Rabb-nya, ini balasannya, bisa bertemu dengan Rabb-nya. Syaratnya apa? Falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Berkata Imam Ibnu Qayyim, ay kama annahu ilahun wahidun la ilaha siwah, fakadzalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdahu la syarika lah. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, beliau mengatakan, yakni sebagaimana bahwasanya dia adalah Tuhan yang satu saja, yang tidak ada Tuhan selain dia, maka begitu juga hendaknya, ya, ibadahnya itu hanya untuk dia saja. Sebagaimana dia adalah Tuhan yang satu, yang tidak ada Tuhan selain dia, maka begitu juga ibadah yang dilakukan hendaknya untuk dia saja, karena dia saja Tuhannya, gak ada yang lain, ya, yang tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah, ya, satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi, maka wajib baginya untuk mentauhid
menyekutukan Allah dalam ibadah, wajib menjadikan ibadahnya itu hanya untuk yang satu saja. Ya. Nah, fal amalu salihu huwal khalis. Amal salih itu artinya yang ikhlas. Minar riya. Ya, yang ikhlas dari riya. Ya, apalagi yang syirik besar. Riya aja bersih, apalagi syirik besar. Ya. Amal yang salih itu adalah amal yang dia bersih daripada riya. Yang itu adalah syirik kecil, terlebih lagi syirik besar. Ya. Al-muqayyadu bisunnah, yang diikat dengan sunnah. Yakni selain dia itu bersih daripada riya dan kotoran-kotoran syirik, maka dia juga harus diikat dengan sunnah, sesuai dengan sunnah. Nah, ya, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Nah, ya, dan ini diisyaratkan dari dalam ayat ini, falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan para ulama juga menyebutkan bahwasanya ayat ini menjadi dalil, ya, akan dua kalimat syahadat. Ya, dua kalimat syahadat. Naam. Falyamal amalan salihah itu syahadat Muhammadiyah. Ya. Naam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, syahadat ilahiyah. Nah, ya, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal salih, yaitu amalan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dia harus mengikuti petunjuk Nabi. Karena kalau dia sudah mengikuti petunjuk Nabi, berarti amalnya sudah sama atau sudah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan amalan tersebut harus ikhlas dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan ikhlas itu adalah la ilaha illallah. Nah, ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengabarkan tentang uluhiyahnya Allah, satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya, sifat ketuhanan Allah. Nam yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian itu Tuhan yang satu saja. Ya. Maka kalian wajib mengesahkannya di dalam ibadah kalian. Ya, di dalam ibadah kalian. Tidak mengesahkan saja di dalam rububiyah. Mengenai ayat ini juga menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya itu agar manusia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ya. Karena rububiyahnya itu sudah Nabi katakan. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ini mengandung, ya, penetapan rububiyah Allah. Ya, bahwasanya yang punya rububiyah itu hanya Allah saja. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya saya ini adalah manusia seperti kalian. Sebagaimana kalian tidak bisa menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta ini, begitu juga saya. Ya. Naam. Jadi yang punya rububiyah itu hanyalah Allah saja. Naam. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Ini tugas Nabi. Ya. Untuk menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Tugas yang paling utama, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya ilah kalian itu hanya satu saja. Dan ini adalah uluhiyah. Maka kalau kalian sudah mengetahui bahwasanya ilah itu cuma satu, berarti kalian wajib menjadikan ibadah yang kalian lakukan itu hanya untuknya saja. Karena berhala kalian itu bukan ilah. Karena ilah itu cuma satu. Ya, bukan ilah yang hak, ya. Karena ibadah-ibadah kalian itu, Tuhan-Tuhan kalian itu adalah bukan ilah yang hak, semuanya batil. Maka hendaknya ibadah kalian itu hanya untuk Allah saja. Nah, ya, dengan memurnikannya, ya, dari kotoran syirik, baik kecil maupun besar. Karena Allah mengatakan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, baik menyekutukan Allah sedikit mau lebih banyak, ya. Baik menyekutukan Allah secara riya, ya, itu syirik kecil, maupun menyekutukan Allah dengan syirik besar, ya, itu nggak boleh. Nah, karena ahadan di sini itu nakirah, dan nakirah yang diawali dengan nafi itu menunjukkan keumuman, ya, menunjukkan keumuman. Munasabatul ayatil bab, kemudian hubungan ayat ini dengan bab. Anna fiha al-amra bi ikhlasil amal min asy-syirk alladhi minhu ar-riya. Hubungan ayat ini dengan bab ar-riya, bab majaa fi riya. Anna fiha, bahwasanya terdapat di dalam ayat ini al-amra, perintah bi ikhlasil ibadah atau bi ikhlasil amal, untuk mengikhlaskan amal, ya, membersihkan amal, minasyirki, dari kesyirikan, alladzi minhu riya, yang mana di antara bentuk syirik itu adalah riya. Nah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan kamu menyekutukan Allah. Yusyrik itu fi'il fi'il mudhari, dan fi'il itu yufidul itlaq, fi'il itu mutlak. Jangan berbuat syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Ya, karena kalau saya mengatakan, ya, jangan makan misalnya, ya, kata jangan makan ini menunjukkan apa? Baik sedikit maupun banyak, karena ya, fi'il itu mutlak, menunjukkan mutlak. Jangan makan baik sedikit maupun banyak. Kalau antum bilang cuma sedikit kok, ya, tetap saja itu makan, berarti kan saya bilang jangan makan, ya, walaupun sedikit, ya, tetap dikatakan makan, ya. Nah, begitu juga jangan berbuat syirik. Enggak kok, cuma riya, ya, sama saja, berarti itu riya, berarti itu syirik, karena perintahnya jangan berbuat syirik, ya, karena fi'il itu yufidul itlaq, fi'il itu memberikan faedah mutlak, ya, memberikan faedah mutlak. Yani jangan berbuat syirik, baik syirik besar, ya, maupun syirik kecil, itu gak boleh, baik sedikit maupun banyak, baik syiriknya dengan malaikat maupun dengan nabi, lebih-lebih dengan selain keduanya, itu tidak boleh, ya, karena perintahnya wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, ya. Nah, sekarang ma yustafadu minal ayah, faedah ayat ini. Yang pertama, anna aslad dini huwa ifradullahi bil ibadah, bahwasanya pokok agama itu, ya, pondasi agama itu adalah ifradullahi bil ibadah. Pondasi agama itu, yang paling pokok dari agama itu adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, ya, yakni ibadah kita wajib kita berikan hanya kepada Allah, kita esahkan Allah, yakni hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Yang kedua, annar riya'a syirkun, bahwasanya riya itu juga syirik, ya, bahwasanya riya itu juga syirik. Nah, yang ketiga, anna syirkal waqi'a minal musyrikin huwa syirku fil ibadah, bahwasanya kesyirikan yang terjadi, ya, pada orang-orang musyrik dahulu pada zaman Nabi adalah asyirku fil ibadah, adalah syirik dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah rububiyah, ya. Tidak, larangan syirik yang terjadi pada zaman Nabi SAW, dan Nabi kemudian diutus oleh Allah untuk mengajak manusia supaya mentauhidkannya, itu adalah syirik dalam masalah ibadah.
Ya. Nah, dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah rububiyah. Kenapa? Nabi mengatakan, ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya disuruh Nabi mengatakan, innama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya ilah kalian itu adalah ilah yang satu, dan ilah itu dari kata ya aliha ya'lahu, yang artinya ubida yu'badu. Ilah artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Ya. Jadi Allah menyuruh nabinya untuk mengatakan kepada kaumnya bahwa ilah kalian yang berhak diibadahi oleh kalian itu cuma satu. Berarti kesyirikan mereka dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah. Sehingga Nabi disuruh mengatakan bahwa ilah kalian yang artinya ma'bud, ya. Nah, karena aliha artinya ubida. Ya. Nah, ma ya'lahuhul qulub, apa yang diibadahi oleh hati. Ya. Nah, jadi ilah itu artinya ma'bud. Jadi Nabi disuruh untuk mengatakan kepada kaumnya bahwasanya ma'budnya kalian yang berhak diibadahi oleh kalian itu cuma satu saja. Ini menunjukkan bahwasanya ya syiriknya orang-orang musyrik ya itu dalam masalah ibadah. Nah, ya dalam masalah ibadah. Nah, kemudian pada kelanjutan ayatnya, faman kana yarji liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Ini ibadah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada fil 'amali shalih, ya. Dan dia tidak menyekutukan dengan Rabbnya dengan sesuatu pun dalam amal saleh tadi. Di dalam ibadah. Ya, dalam masalah ibadah. Jadi ayat ini mengisyaratkan, menunjukkan bahwasanya syirik yang terjadi pada zaman Nabi itu syirik dalam masalah ibadah dan bukan dalam masalah rububiyah, ya, dalam masalah rububiyah. Nah, dan ayat ini juga membantah orang-orang yang beralasan bahwasanya mereka mengatakan orang-orang dahulu kan minta syafaatnya kepada berhala, sementara saya minta syafaatnya kepada orang saleh. Ya, yang mana mereka itu punya syafaat, Nabi punya syafaat, malaikat punya syafaat. Ya, orang dahulu itu minta syafaatnya kepada berhala, makanya haram. Ya, tapi kalau saya minta syafaatnya kepada orang saleh, berarti minta syafaat ibadah bukan ibadah. Mereka mengaku ibadah. Sehingga kalau minta kepada selain Allah, sehingga minta kalau minta kepada berhala berarti haram, karena ini ibadah diberikan kepada berhala. Tapi kalau minta yang pada orang saleh berarti halal. Nah, ya, ini alasannya. Makanya minta syafaatnya pada orang saleh. Maka ayat ini membantah, karena ibadah itu dilarang diberikan kepada selain Allah, baik kepada berhala maupun kepada selainnya. Karena Allah mengatakan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan, dan dia tidak menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah dengan sesuatu pun. Ahad itu nakirah fi siyaqin nafi, ya, diawali dengan nafi, itu memberikan faedah umum, baik itu berhala maupun selain berhala. Pokoknya selain Allah itu nggak boleh diibadahi. Yang diberi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, jadi ayat ini membantah ya alasan orang-orang yang meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Mereka kalau mengatakan minta syafaat kepada berhala yang nggak boleh, haram, syirik. Ya. Berarti minta syafaat ibadah bukan ibadah. Ya. Dan kalau minta kepada berhala berarti syirik, karena ini ibadah. Taib. Kalau minta pada orang saleh selain Allah, bukan dia, selain Allah. Ya, berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Padahal Allah berfirman, "Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan." Dan dia tidak menyekutukan
ya sesuatu pun dengan Allah, sesuatu pun, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, baik itu berhala maupun manusia, baik itu orang saleh maupun lebih-lebih selain mereka, itu tidak boleh dilakukan karena syafaat itu hanya diminta dari Allah saja. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah bahwa syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka minta syafaat hanya kepada Allah, ya. Nah, minta syafaat itu hanya kepada Allah. Meminta syafaat itu bisa dengan ucapan dan bisa juga dengan perbuatan, ya. Nah, antum meminta syafaat Nabi itu bukan dengan ucapan kepada Nabi, tapi dengan perbuatan, ya, yang kita tujukan kepada Allah sehingga kita nanti akan mendapatkan syafaat Nabi. Ya, misalnya antum mengikuti sunnah Nabi, ya, antum mengikuti ajaran Nabi, antum bersalawat kepada Nabi, ya, itu kan perbuatan. Dengan perbuatan tersebut antum bisa mendapatkan syafaat Nabi. Dan perbuatan yang paling besar yang bisa mendatangkan syafaat Nabi adalah ikhlas dalam ibadah. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang orang yang paling berbahagia nanti di yaumul qiyamah dengan mendapatkan syafaat beliau, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumul qiyamah?" Ya, beliau mengatakan, ya, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatku adalah orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ya, itu orang yang paling bahagia dan yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi. Ya, dan ini merupakan syarat utama untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlas, ya, dan ikhlas. Selain itu juga banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi syaratnya adalah harus dia ikhlas. Nah, ya, nah, maka tidak boleh kita minta syafaat kepada Nabi SAW secara langsung setelah beliau meninggal dunia. Loh, nanti kan di yaumil qiyamah kita juga langsung ngomong kepada Nabi, ya. Dalam hadis tentang syafaat kubra, bukannya kita nanti datang kepada orang-orang berkumpul kemudian mendatangi Nabi Adam, ya, minta syafaat beliau, ya, supaya beliau berbicara dengan Allah. Gak bisa kepada Nabi Nuh, gak bisa kepada Nabi Ibrahim, gak bisa kepada Nabi Musa, gak bisa kepada Nabi Isa, gak bisa kepada Nabi Muhammad. Berarti kan kita minta syafaat kepada beliau, bicara langsung, ya. Maka jawabannya adalah beda, ya, saat itu dengan saat ini. Karena saat itu kita sudah satu alam lagi dengan Nabi. Kalau saat ini Nabi satu alam dengan kita, alam dunia, kita boleh minta kepada Nabi ketika beliau masih hidup, ya. Dan nanti ketika kita sudah berkumpul lagi dengan Nabi di dalam satu alam, ya, maka boleh lagi, ya. Nah, karena sudah satu alam lagi. Nah, alam akhirat, sama-sama dalam akhirat. Tapi kalau sudah beda alam dunia dan alam akhirat, maka sudah tidak boleh lagi, karena banyaknya dalil-dalil di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang menunjukkan hal itu, ya, yang perlu pembahasan yang panjang dalam masalah ini. Nah, ini beberapa faedah, ya. Dan yang terakhir, annahu la yajuzu ay yu'bada ma'allah ahadun, ya, yaitu bahwasanya tidak boleh diibadahi bersama Allah sesuatu pun, la minal asnam, baik itu dari berhala-berhala bentuknya, wala minal anbiya, tidak pula nabi-nabi, wala wassalihin, dan tidak pula orang-orang saleh, wala ghairihim, dan juga selain mereka, ya. Nabi dan orang saleh saja enggak boleh diibadahi bersama Allah, lebih-lebih selain mereka dari orang-orang fasik, ya, orang-orang fajir, ya, orang-orang kafir, ya, dan juga benda-benda yang tidak bernyawa lebih-lebih. Nah, maka wajib bagi kita semua untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan syarat, ya, kita bisa berjumpa dengan
Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah dengan mendapatkan kebahagiaan, ya, ridha-Nya dan juga rahmat-Nya. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, ya, di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan tidak? Tidak ada, ya. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.